Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini dalam segala aktivitas kami ya Bapak. Dan pada malam hari ini kami bersyukur untuk melanjutkan kelas Yesus Matius kami. Kiranya Tuhan pimpin agar berjalan dengan baik dan juga ada kebenaran-kebenaran rohani yang kami dapat gali, kami dapat tangkap, juga dapat kami bagikan dan ajarkan juga. Kami berdoa agar Tuhan pimpin. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 itu tentang terakhir tentang dosa menghujat Roh Kudus, apa yang bukan dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus dan apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus. Kemudian tentang tanda Yunus ya, 3 hari 3 malam. Ya, hubungannya dengan hari penyalipan Yesus Kristus. Baik, kemudian kita lihat selamat malam Pak Fremi. Di dalam outline kita, di dalam silabus, ya, kita sedang sampai di sini. Perlawanan kepada sang raja 11 ayat 2 sampai 13 ayat 53. Hari ini kita sudah menyelesaikan pasal 12, ilustrasi perlawanan terhadap sang raja. Oke, sekarang kita mau lihat yang bagian C, adaptasi sang raja terhadap perlawanan terhadap dirinya. Jadi ketika bangsa Yahudi secara resmi menolak Yesus Kristus sebagai Mesias dan raja mereka, maka Tuhan kita ya beradaptasi, dia membuka semalam Pak Purba membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam pasal ke-13 Tuhan Yesus akan memberikan perumpamaan kepada orang banyak. Kemudian kita lihat nanti nomor 2-nya itu ada ya perumpamaan kepada para murid. Jadi kepada orang banyak Tuhan Yesus memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan agar mereka yang sungguh-sungguh mau menyelidiki, mencari, mendapatkan. Tapi mereka yang tidak sungguh-sungguh mau mencari, tidak sungguh-sungguh mau menyelidiki, ya mereka lewat begitu saja, patuk burung. Kemudian kepada para murid secara khusus Tuhan Yesus memberikan penjelasan arti dari perumpamaan-perumpamaan itu. Oke, baik, kita masuk ke dalam pasal 13. Perumpamaan kepada orang banyak 13 ayat 1 sampai 13 ayat 35. Kita lihat latar belakang 13 ayat 1 sampai dengan 13 ayat 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari Alkitabnya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia. Hingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi Yesus di sini berkhotbah. Kalau dia pernah berkhotbah di atas bukit, ya, kali ini Yesus berkhotbah di atas perahu. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi kita akan melihat beberapa perumpamaan di dalam Matius pasal 13 ini. Ini dikatakan dalam Matius 13 ayat 11. Ya.
Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Rahasia kerajaan surga. 11 nih. Rahasia kerajaan surga. Oke, kalau kita cek dalam King James-nya, yang 11, because it's given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Misteri kerajaan surga. Jadi pasal 13 ini adalah pasal yang krusial. Ini adalah pasal yang membukakan bagi kita ya, peralihan yang sebelumnya Yesus berfokus kepada orang-orang Yahudi agar mereka menerima dia sebagai Mesias dan Raja mereka. Tapi karena mereka menolak, mereka melawan, akhirnya sang Raja beradaptasi dan pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain mulai dibuka. Dan misteri itu mulai dibuka di mana? Ya, dalam pasal ke-13 ini. Oke, jadi saya perlu coret-coret. Oke. Rahasia kerajaan sorga. 13 ayat 11. Ulang King James-nya. Ini adalah mysteries of the kingdom of heaven. Ya, mysteries of the kingdom of heaven. Rahasia kerajaan surga. Nah, apa itu rahasia kerajaan surga? Apa itu misterinya? Ya? Misteri kerajaan surga. Nah, misteri kerajaan surga, rahasia kerajaan surga, ini mengacu kepada sebuah periode, ya, waktu, mulai dari penolakan Yesus sebagai Raja, dan penerimaan kelak orang Yahudi terhadap dia. Jadi misteri kerajaan surga ini mengacu kepada suatu periode waktu mana bangsa Yahudi antara jangan di mana mulai pada waktu di antara penolakan bangsa Yahudi hingga penerimaan bangsa Yahudi terhadap dirinya sebagai Mesias. Oke. Jadi yang dimaksud dengan misteri kerajaan surga adalah suatu periode waktu, mulai dari ketika bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias hingga pada waktu Yesus diterima sebagai Mesias mereka. Jadi periode ini mencakup sebelum penyalipan hingga akhir masa tribulasi. Misteri kerajaan surga. Mulai dari sebelum penyalipan, di mana bangsa Yahudi menolak
Yesus Kristus sebagai raja mereka, justru lebih memilih Barabas, dan berakhir sampai di akhir masa tribulasi. Karena kita membaca perumpamannya nanti selesai sampai pada perumpamaan tentang pukat. Nah, periode sebelum penyaliban, kemudian sampai dengan akhir masa tribulasi, ini ya, memang ada yang menyebutnya ini adalah masa gereja lokal. Tetapi saya kurang setuju kalau disebut dengan masa gereja lokal. Mengapa? Kalau ini mengacu kepada masa gereja lokal, berarti gereja masuk ke masa tribulasi. Sementara menurut Alkitab PB, gereja perjanjian baru tidak masuk ke masa tribulasi. Jadi, saya lebih condong menyebut ini dengan sebutan, ini bukan masa gereja lokal, tetapi masa kekristenan. Masa kekristenan. Kalau kekristenan lebih luas ya. Kekristenan jadi tidak hanya mengacu kepada jemaat yang benar, tapi juga ada kumpulan-kumpulan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mungkin belum sungguh-sungguh diselamatkan atau memiliki pengajaran yang keliru, sehingga akhirnya mereka yang salah ya tidak ikut diangkat dan masuk ke masa tribulasi. Jadi saya lebih condong menyebutnya masa kekristenan, bukan masa gereja. Kalau gereja sudah pasti. Tes, cek 1, 2, 3. Yang lain bagaimana? Yang lain, apa dari tadi saya omong suaranya tidak masuk? Aman, berarti yang di Gits mungkin jaringan. Oke, yang lain aman, baik, oke. Yang di Gits seperti jaringannya. Oke, coba diperbaiki dulu. Ini juga saya sudah rekam sih, nanti tinggal diputar ulang ya. Tapi ini pasal yang penting ya, pasal yang penting. Jadi saya lebih prefer tidak menyebutnya masa gereja lokal, tapi saya lebih prefer menyebutnya masa kekristenan. Karena kalau kita menyebutnya masa gereja, kalau berakhir di masa tribulasi, dari mana kita tahu akhirnya di masa tribulasi? Karena kalau kita lihat di dalam perumpamaan terakhir, perumpamaan misteri kerajaan surga, mulai dari ayat 47 sampai yang ke-50, ya bukakan. Mulai 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Maka malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, jadi kapan malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar? Kemudian yang orang jahat dicampakkan ke dalam api dan orang benar kemudian dikumpulkan, ya, masuk ke dalam pasu. Nah ini kita percaya ini akan terjadi pada waktu akhir dari masa tribulasi. Akhir dari masa tribulasi di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, lalu ia akan memulai pengadilan terhadap bangsa-bangsa dalam Matius 25. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ini sudah berbicara di akhir masa tribulasi. Jadi kalau kita sebutnya ini adalah masa gereja, berarti gereja masuk
di masa tribulasi dong. Jadi tidak ya. Kita percaya bahwa pre-trib ya, bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang percaya PB, gerejanya yang benar, untuk diangkat, dan mereka yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, yang gereja mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan, usaha, baptisan dan lainnya, ya, atau organisasi-organisasi yang menyebut dirinya Kristen tanda petik, ya, sayang sekali akan ya masuk ke masa tribulasi. Jadi saya condong menyebutnya masa kekristenan, ya, bukan masa gereja. Oke. Baik, ini pendahuluan sampai sini. Ada pertanyaan, kita akan melihat nanti satu persatu interpretasi, penafsiran, dan juga aplikasi daripada perumpamaan-perumpamaan tentang misteri kerajaan surga. Di sini ada pertanyaan. Yang di grafik, Digits, apa sudah terdengar? Baik, kalau sudah, ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Jadi, ketika kita akan melihat perumpamaan ini satu demi satu, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi yang saya ingin Anda semua untuk mengerti ya, seperti yang saya juga pernah sampaikan sebelumnya, bahwa ada yang namanya interpretasi, penafsiran berdasarkan konteks. Kemudian kita harus juga bisa membedakan dengan yang namanya aplikasi. Jadi kita harus bisa bedakan antara interpretasi dan aplikasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah penafsiran berdasarkan konteks. Kemudian aplikasi. Jadi kita akan lihat dua hal ini dalam perumpamaan-perumpamaan tentang misteri kerajaan surga. Iya, Bu Christine, ada yang mau ditanyakan? Yang Digits, apa sudah terdengar? Oh, kepencet. Oke, baik. Baik, kita akan lihat sekarang misteri kerajaan surga yang pertama. Itu kita lihat dalam ayat, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Di dalam silabus kita, perumpamaan penabur. 13 ayat 3 sampai 13 ayat 9. 13 ayat 3 sampai dengan 13 ayat 9. Ya, perumpamaan tentang penabur. Oke, kita lihat. Ini perumpamaan pertama tentang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, ini adalah perumpamaan yang pertama. Jadi di dalam, oke, kita lihat kembali ke silabus dulu.
Tujuan perumpamaan, ya, 10 ayat 17. Kenapa Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan? Ya, dikatakan ya, kembali dari ayat 10 sampai 17. Kenapa Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan? Ya, datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi, kepada mereka yang Tuhan kasih terang, pewahyuan, Tuhan kasih terang, dan kemudian mereka meresponinya dengan baik, maka Tuhan akan memberi. Yang mempunyai respon yang baik kepada terang yang Tuhan singkapkan kepada mereka, akan diberi terang lebih lanjut lagi, sehingga mereka bisa lebih tahu lagi, lebih mengenal Tuhan lagi. Tapi kepada mereka yang tidak mempunyai, yang tidak punya respon, mereka tidak peduli atau apatis, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi tidak lagi dikasih terang, ya, karena terang yang sedikit saja dicuekin, maka ya, Tuhan tidak kasih lagi terang tambahannya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa Tuhan berkata-kata dalam perumpamaan? Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi ya, tujuan Yesus berbicara dalam perumpamaan adalah untuk menguji ya, iman para pendengarnya. Bagi mereka yang sungguh-sungguh cinta akan kebenaran, mereka akan mencarinya. Jika mereka meresponi terang, Tuhan akan memberi terang yang lebih lagi. Tapi bagi mereka yang tidak cinta akan kebenaran, yang tidak mau merespon, maka apapun yang ada padanya justru akan diambil. Jadi di sini akan terlihat siapa yang mau tahu, yang cinta kebenaran atau tidak. Kemudian kita lihat tujuan Tuhan berbicara dalam perumpamaan. Kemudian perumpamaan penabur dijelaskan. 13 ayat 18 sampai 23. Perumpamaan penabur dijelaskan 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang dengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi dalam perumpamaan penabur ini, mari kita lihat pertama secara interpretasi terlebih dahulu.
interpretasi. Aplikasi. Jadi kita akan lihat berdasarkan dua ini terus menerus ya, interpretasi kemudian aplikasi. Nah, apa interpretasi atau penafsiran daripada perumpamaan pertama ini, perumpamaan tentang seorang penabur? Jadi Tuhan ingin kasih tahu bahwa di masa periode misteri kerajaan surga ini, di ya, masa di masa misteri kerajaan surga. Itu periode dari sebelum salib hingga akhir masa tribulasi. Nah, firman Tuhan firman Tuhan akan ditaburkan dan ada beberapa hasil. Interpretasinya di masa misteri kerajaan surga ini, sebelum salib, sebelum penyalipan, hingga akhir masa tribulasi, firman Tuhan akan ditaburkan dan akan ada beberapa hasil. Jadi, ya mulai dari Yesus, pada waktu dia sebelum disalib, ya telah menaburkan firman Tuhan, ya mengajar di mana-mana. Kemudian sampai di akhir masa tribulasi pun, nanti firman Tuhan terus akan ditaburkan. Akan ada para penginjil Yahudi, ya, 144.000 orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menaburkan firman Tuhan. Injil akan diberitakan. Coba kita lihat di dalam Matius 24. Di dalam ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi firman Tuhan akan terus ditabur sampai di akhir masa tribulasi. Dan akan ada beberapa hasil, ya. Ada yang tidak peduli, ya, langsung dipatok burung, ya, dengar, lupa, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah ini kita masuk ke aplikasi, ya. Kemudian ada juga yang dikatakan di situ, diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian tumbuh, tapi tanahnya tipis, kemudian segera layu. Jadi terima sebentar saja, tapi tidak berakar dengan kuat. Ya mungkin karena sebatas emosi, ya, tapi tidak sungguh-sungguh mengerti,
akhirnya ya berlalu begitu saja. Kemudian ada lagi yang jatuh di tengah semak duri, kemudian terhimpit dia. Dia menerima firman, tetapi karena tipu daya kekayaan, karena kekhawatiran hidup, akhirnya dia tidak tinggal di dalam iman itu. Ya, dia seperti Demas dikatakan telah mengasihi dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Tertipu oleh tipu daya kekayaan. Tapi ada juga hasil yang memuaskan, ya, di mana benih itu jatuh di tanah yang subur, ada yang berbuah 100, 60, 30 kali lipat. Jadi, nah ini secara aplikasi kita bisa lihat ya dalam pemberitaan Injil pada hari ini, ya, dalam ini saya tulisnya. Pemberitaan Injil pada hari ini, dan pada zaman dulu, hari ini, dan akan datang kelak, akan ada berbagai respon orang. Ada yang terima, tapi terima bertumbuh sebentar saja, artinya jatuh di batu-batu. Ada yang terima, tapi kemudian terhimpit oleh kekhawatiran hidup. Kira dia misalkan pergi terima tawaran kerja di tempat yang tidak ada gerejanya, kemudian akhirnya berkenalan dengan orang yang tidak seiman, atau lawan jenis yang tidak seiman, kemudian akhirnya ya dia meninggalkan Tuhan. Tapi ada juga yang bertumbuh dengan subur. Ini aplikasi yang kita bisa lakukan macam-macam. Tapi intinya interpretasi yang pertama, di masa misteri ini firman Tuhan ditaburkan dan akan ada berbagai macam respon terhadap firman Tuhan yang ditaburkan itu. Baik, ini ada ya sampai sini ada pertanyaan. Ini perumpamaan yang pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hapus ya, karena tempatnya nggak muat. Apa maksud kesudahannya ayat 14? Oh, mungkin maksudnya yang di Matius 24 itu ya, Pak. Matius 24 ayat 14. Barulah tiba kesudahannya. Ini. And then shall the end come, dan ya akhir akan datang. Ya. Akhir apa ini? Ya. Dikatakan kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga ya, akhir ya, end. Ya. Akhir apa nih? Akhir dunia ini ya, the end of the world. Nah, kata di balik dunia ini, saya buka Bible Hub. Nah ini Yunaninya ya, akhir dunia, kata di balik dunia itu seringkali itu adalah penerjemahan dari kata ini.
end of the age, ya, zaman. Jadi akhir dari satu zaman. Zaman apa? Zaman tribulasi, ya. Kapan dong akhir dari zaman tribulasi? Karena setelah tribulasi dunia masih ada, ya. Itu adalah dunia yang direnovasi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dalam kerjaan 1000 tahun. Tapi maksud dunia di sini adalah age, ya, zaman. Aionos. Aionos. Jadi zaman apa yang berakhir? Yang berakhir adalah zaman tribulasi. Jadi mulai dari sebelum disalib, kemudian ini masa gereja, ya, kemudian zaman ini masa tribulasi, gereja, dan 1000 tahun. Nah, di sini. Nah, mulai dari sini sampai dengan sini kita sebutnya masa kekristenan. Nah, sampai kapan zaman itu berakhir, ya? Ya, itu zaman apa? Zaman ini maksudnya. Sampai pada kesudahan. Kesudahan apa? Kesudahan, ya, kesudahan zaman, ya, kesudahan masa tribulasi. Jadi Injil dan beritakan sampai dengan, ya, di akhir masa tribulasi. Oke, baik, itu perumpamaan pertama. Kita masuk ke perumpamaan yang kedua. Ini sudah, ya, saya hapus, ya. Perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan lalang dan gandum. 13:24 sampai dengan 13:30. Yesus, bukain saya. 13:24. Verse 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Ini perumpamaan kedua, katanya, hal kerjaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, ini perumpamaan kedua. Lalang dan gandum. Lalang dan gandum. Ya, itu biasa. Kita bagi jadi dua. Kita akan lihat. Nah, pertama, interpretasi. Kemudian yang kedua, aplikasi.
interpretasi dan aplikasi. Apa maksud perumpamaan yang kedua ini, interpretasinya? Jadi interpretasinya di masa periode misteri kerajaan sorga ini, firman Tuhan jadi benih yang baik, benih yang baik itu ya firman Tuhan. Benih yang baik, anak-anak kerajaan, firman Tuhan. Akan bercampur dengan Tuhan dan anak-anak kerajaan akan bercampur dengan lalang. Lalang. Atau kita tafsirkan ya, firman Tuhan dengan pengajaran ya, atau dari ini dan anak-anak si jahat, anak-anak si jahat. Jadi benih yang baik itu firman Tuhan, atau juga ditafsirkan oleh diberitahu oleh Tuhan Yesus, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Kemudian lalang itu mengacu kepada anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan lalang ialah iblis. Jadi perumpamaan kedua ini secara interpretasi mengacu kepada di masa periode misteri kerajaan surga, firman Tuhan dan anak-anak kerajaan akan bercampur dengan pengajaran manusia atau pengajaran dari iblis. Ya, firman Tuhan, firman yang baik akan bercampur dengan pengajaran dari iblis, dan juga anak-anak kerajaan, orang-orang yang percaya akan ada orang-orang yang percaya, tapi juga mereka akan hidup bercampur dengan bersama-sama dalam dunia, dalam ladang dengan anak-anak si jahat, ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu interpretasi yang kedua. Jadi ya hari ini kita hidup bukan semuanya orang percaya, kita tinggal dalam ladang, dalam dunia yang juga ada orang-orang yang tidak percaya. Begitu juga di dalam dunia firman Tuhan, ya tidak semuanya firman Tuhan, tapi ada juga ya firman manusia, ada agama buatan manusia, kemudian ada juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ya, dari iblis. Jadi ada semua ya di dalam dunia ini. Nah, secara aplikasi ya kita bisa terapkan macam-macam ya. Jadi mulai dari ya hari ini ada bahkan mulai kita ambil yang Kolose dulu lah ya. Selain kekristenan, Kristen masih ada agama-agama lain yang tersebar di dunia ini, ada banyak sekali ya.
dari Islam, Buddha, Hinduisme, ada yang tidak percaya akan Tuhan, ya ateisme, ya. Jadi ada banyak benih-benih lalang bertabur di mana-mana. Kemudian bahkan di dalam lingkup Kristen sendiri ada benih-benih yang baik, ada pengajaran yang benar, tapi juga ada pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang mengajarkan misalkan menyelamatkan, ya, kemudian yang mengajarkan tentang teologi sukses, ya. Jadi bercampur. Ya. Dan di dalam lingkup kekristenan sendiri, ya, tidak semuanya sungguh-sungguh diselamatkan. Ya. Ada yang percaya Yesus Allah, ada yang percaya Yesus bukan Allah, ciptaan Allah yang mula-mula, ya, saksi Yehova. Ada yang percaya Yesus itu adalah hasil hubungan antara Bapa dengan Maria, ya, Mormon, Church of the Latter-day Saints. Jadi dalam lingkup kekristenan sendiri banyak bercampur baur. Ya. Nah, kemudian yang murid-murid bilang, gimana? Kita cabut saja, Tuan. Ya. Kemudian Tuhan bilang, jangan. Nanti mungkin gandum itu juga bisa ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah tumbuh bersama sampai pada waktu penuaian, nanti malaikat yang akan kumpulkan. Oke, ini interpretasi penafsiran perumpamaan yang kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjut ke perumpamaan yang ketiga. Saya hapus. Ya, perumpamaan ketiga tentang biji sesawi. 13 ayat 31 sampai dengan 13 ayat 32. Apa maksud, apa dampak bila dicabut? Apa dampak bila dicabut? Ya. Kalau dikatakan di dalam ayat 29, ayat 29, kalau dicabut, mungkin saja gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi gandum itu bisa tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Makanya jangan dicabutnya, itu efeknya. Dampak bila dicabut bisa jadi ya, dicabut itu pakai tenaga. Ya. Nah, ya Tuhan bilang ya, biarkan saja ya. Ada penyesatan, biar ada penyesatan. Nanti Tuhan yang akan urus pada akhirnya. Kita tidak boleh pada zaman ini, kita juga harus bisa membedakan bahwa di masa PB hari ini, gereja itu tidak lagi adalah sebuah sakral society. Jadi sakral society itu agama jadi satu dengan negara. Agama jadi satu dengan negara. Nah, ini sekaligus ya menjawab yang pertanyaan dari yang ada di Gates, aplikasi dari perumpamaan kedua, aplikasi dari gandum dan lalang. Ya. Kita tidak cabut mereka yang berbeda pengajaran dengan kita. Cabut itu maksudnya menggunakan kekerasan. Jadi problem. Ini saya teruskan. Ini PL. Dan ini PB
PB ya, terus. Nah, di waktu PL ini sistemnya Tuhan masih pakai sistem Sakra Society. Zaman ini kita pakai ya, gereja. Nah, gereja itu bukan Sakra Society. Sakra Society itu masyarakat kudus seperti Israel, agama jadi satu dengan negara. Kalau kamu melanggar hukum Taurat, misalkan berzina, maka hukumannya adalah hukuman negara. Itu apa? Hukuman mati, ya, rajam. Jadi musuh dari agama, musuh dari Yudaisme sama dengan musuh dari kerajaan Israel. Nah, di masa perjanjian baru pada hari ini, gereja bukanlah sistem Sakra Society. Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran. Ya. Ia memisahkan antara kekaisaran dengan urusan gereja, ya. Agama dengan negara. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Sehingga kalau kita beritakan Injil atau kita sampaikan pengajaran yang menurut kita benar, orang lain tidak percaya atau dia punya pendapatnya sendiri, maka kita tidak tangkap dia, atau kita paksa dia percaya, atau kita matikan dia, atau kita penjarakan dia. Tidak, ya. Biarkan saja, ya. Kita doakan, kita injili lagi, ya. Kita berusaha untuk yakinkan dia. Nah, ini yang tidak dipahami oleh ya, gereja Katolik di masa awal-awal dan oleh kaum Protestan. Jadi Katolik memandang bahwa gereja hari ini menggantikan Israel sebagai satu masyarakat yang sakral, sehingga Konstantin menyatukan gereja dengan negara, gereja Romawi dengan negara, gereja dengan kerajaan Romawi. Akhirnya terbentuklah gereja Katolik Roma. Jadi semua yang tidak setuju dengan pengajaran daripada gereja Roma berarti musuh dari kerajaan Roma, sehingga mereka ditangkap, dipenjara, ya, dianiaya segala macam. Kemudian ya Martin Luther mau protes, ya keluar, Martin Luther pun dikejar-kejar, ya. Untung dia bisa berlindung di salah satu pangeran dari Jerman, ya Frederick of Saxony yang melindungi dia. Nah, tetapi ketika Martin Luther keluar pun dia mendirikan Protestanisme, ya Lutheran di Jerman. Dia juga membawa benih, ya prinsip daripada GKR. Jadi di Jerman ya, tidak boleh ada gereja lain selain gerejanya dia, ya, gereja Lutheran. Semua orang Kristen yang tidak setuju dengan pengajaran Luther, maka akan ditangkap, ya, penjara. Begitu pula dengan Calvin di Geneva, Swiss, Zwingli ya, di Zurich, tidak boleh ada gereja lain selain gereja mereka. Berbeda dengan pengajaran mereka, dianiaya, ya, dipenjara, tangkap, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, inilah maksud daripada mencabut, ya, menggunakan kekerasan. Jadi hari ini kita tidak mencabut lalang, serahkan itu kepada Tuhan nanti. Pada akhirnya dia akan menyuruh para malaikat mencabut. Hari ini kita memintakan Injil, kita berusaha untuk meyakinkan orang. Kalau mereka tidak percaya, biarkan saja. Ingat pada waktu murid-murid mereka beritakan, Tuhan Yesus beritakan Injil daerah Samaria, kemudian orang-orang Samaria tidak percaya, ya murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, gimana? Apa kita perlu panggil api untuk hanguskan mereka? Kemudian Tuhan Yesus tegur mereka, kamu tidak tahu, kamu ngomong macam apa, ya begitu. Jadi ini bisa masuk ke aplikasi, ya. Jadi ya, hari ini kita tidak cabut, wah kita
tidak sedoktrin nih. Oke, ya. Kemudian saya gerakan jemaat, siap, bawa parang semua, kita samperin gerejanya itu. Enggak, kita tidak lakukan itu. Ya. Biarkan saja. Oke, baik, itu perumpamaan kedua ya. Sekaligus bisa masuk ke aplikasi. Sama seperti tetangga, kurang lebih begitu. Ya, karena itulah paham mereka adalah masih paham sakral society. Itulah mengapa tetangga kita berusaha untuk membuat negara ini menjadi negara Islam. Ya. Karena paham mereka sakral society, ya. Piagam Jakarta, ya. Kalau kamu langgar ya agama, berarti kamu jadi langgar ya jadi musuh negara, ya harus dihukum berdasarkan undang-undang negara. Nah, sementara Yesus dengan jelas membawa pemisahan. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah, berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Kita tidak setuju sistem sakral society. Ya, kaum baptis adalah kaum yang paling menentang hal itu. Makanya di dalam Bill of Rights, ya, sebelum itu keluar, ya, ada salah satu gembala baptis, ya, John Leland, ya, itu memperjuangkan, ya, bahwa yang harus dimasukkan dalam konstitusi Amerika, Kongres tidak boleh membuat aturan apapun yang mengatur soal keagamaan. Negara tidak boleh atur orang mau percaya apa segala macam. Jadi orang, karena kepercayaan itu adalah hak asasi orang. Ya. Nah, oleh karena itulah kita juga sebenarnya kita tidak setuju dengan saksi Yehova, ya. Saksi Yehova. Kita katakan itu salah. Ya. Wajah mereka salah. Tetapi kita tidak setuju dengan cara pemerintah untuk membatasi orang mau percaya apa. Di Indonesia kan hanya dibatasi 6 agama. 6 agama, ya, Kristen, Katolik, kemudian Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen itu pun ada banyak, ya. Ya, saksi Yehova tidak diakui dulu, ya. Kemudian Islam di Indonesia hanya Islam yang Sunni, ya. Yang Syiah tidak diperbolehkan, ya. Bahkan dulu ada ajaran yang Ahmadiyah juga tidak diperbolehkan. Nah, kita tidak setuju. Nah, negara harusnya tidak ikut campur soal itu. Tidak mengatur orang boleh percaya apa dan tidak boleh percaya apa. Itu adalah hak asasi setiap orang. Tapi tapi negara boleh mengatur, kok misalkan ya jangan sampai ya antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain bunuh-bunuhan. Nah, itu negara bisa bertindak. Tapi negara tidak boleh membatasi orang mau percaya apa. Oke, itu bisa masuk ke aplikasi, ya. Kemudian kita lanjutkan ke perumpamaan ketiga, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi, 13:31 sampai 13:32. 13:31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, tanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini perumpamaan ketiga, ya, tentang biji sesawi. Oke, jadi kita bagi lagi. Kita lihat secara interpretasi. Kemudian kita lihat aplikasinya. Ya, interpretasi. Apa maksud perumpamaan tentang biji sesawi ini? Di masa periode misteri kerajaan surga,
gerakan akan bertumbuh pesat. Di masa periode misteri kerajaan surga, gerakan kekristenan akan bertumbuh pesat, ya. Biji sesawi, ya. Misteri kerajaan surga sumpama biji sesawi. Ya, misteri kerajaan surga yang mengacu kepada kekristenan, ya, bukan gereja, tapi kekristenan. Di overlap memang, ya, gereja masuk di dalamnya, tapi bukan hanya gereja yang benar, tapi ada juga yang ngaco-ngaco. Nah, gerakan ini kekristenan akan bertumbuh dengan pesat. Semakin dibabat, semakin merambat. Jadi kekristenan waktu itu bertumbuh dengan sangat cepat, menjadi satu daya tarik. Kenapa mereka diadu dengan singa, mereka tersenyum. Apa yang membuat mereka berani mati? Orang-orang kemudian mulai menjadi diki, ya. Hingga hampir seluruh wilayah Eropa pada waktu itu pasti ada orang Kristennya, ya. Pasti ada orang Kristennya. Jadi kekristenan bertumbuh dengan sangat pesat, seperti biji sesawi yang paling kecil. Apabila sudah tumbuh, lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi, bertumbuh dengan sangat pesat, sehingga burung, ketika Alkitab PB memakai burung, burung itu adalah satu penggambaran hal yang negatif. Jadi, bertumbuh saking pesatnya besar, sehingga burung, ingat perumpamaan pertama, jatuh di pinggir jalan, dipatok oleh burung. Ya. Nah, burung di situ menggambarkan siapa? Burung di situ menggambarkan ya, si jahat. Ya. Si jahat. Oke, bisa tambahkan. Bertumbuh pesat, sehingga burung bersarang di dalam. Oke. Ini saya naikkan saja, ya. Burung bersarang di dalam. Jadi kekristenan bertumbuh dengan pesat, namun saking besarnya burung-burung, iblis bisa bercokol di dalamnya, karena luas kan, di cabang-cabangnya, ya, luas, ya. Entah di ada gereja-gereja yang tidak percaya Yesus Allah, ada gereja-gereja yang pengajarannya justru menyesatkan, membuat orang masuk dalam neraka dengan percaya baptisan, percaya amal. Nah, itu kita bisa masuk ke aplikasi, ya. Ada gereja-gereja yang mengajarkan kita kalau mau ke Tuhan harus lewat perantara lain selain Yesus, ya. Maria, harus datang kepada imam agar dosa kita diampuni, ya. Ada gereja yang mengajarkan bahwa ya kita tidak perlu, tidak cukup bertobat dan percaya, tapi harus ditambah dengan perbuatan baik, ya. Tambah dengan sunat, ya. Di burung-burung, ya, bersarang di dalamnya. Ada gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran, kemudian motivasinya untuk mengumpulkan, ya, mengeruk uang daripada jemaatnya. Di burung-burung, ya, bersarang di dalamnya. Itu kita bisa masukkan ke dalam aplikasi. Jadi di masa periode misteri kerajaan surga, gerakan ini, ya, gerakan kekristenan akan bertumbuh pesat dan bisa didompleng, ya, bisa ditumpangi oleh si jahat, ya, oknum si jahat. Oke, itu interpretasi dan aplikasinya.
Ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Ini perumpamaan ketiga. Perumpamaan keempat tentang ragi. Aplikasi. Oke. Tentang ragi 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu, kekristenan itu, seumpama ragi yang diambil seorang dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi ini masuk yang keempat ya. Untuk aplikasi yang perumpamaan ketiga kan yang saya sudah jelaskan tadi, yang saya sudah jelaskan itu tadi yang saya bilang bisa masuk ke aplikasi. Nah, ada gereja-gereja yang dalam kekristenan tambah besar, ya, kemudian ada gereja-gereja yang dalam kekristenan itu bisa didompleng oleh iblis, ada gereja-gereja yang mengajarkan pengajaran yang menyesatkan, gitu ya. Kemudian yang keempat ya interpretasi, itu tentang seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi kekristenan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukan ke dalam tepung terigu. Ingat di dalam Alkitab PB, ragi selalu mengacu kepada hal yang buruk. Ya. Ragi orang Farisi. Ya. Ragi itu mengacu pada pengajaran. Ragi. Ragi mengacu pada pengajaran. Kemudian wanita yang minta makhluk kepada para wanita. Wanita ini kalau di dalam kitab seringkali dipakai untuk menggambarkan sama seperti burung ya. Iblis. Ambil contoh misalkan ini ya, wanita, meskipun tidak selalu ya, tapi berdasarkan konteks ya. Berdasarkan konteks, kita ambil contoh lagi misalkan dalam kitab Zakaria. Yang perhatian saya tidak berkata bahwa wanita iblis, ya, tapi maksudnya dalam perumpamaan ini yang berdasarkan konteks ini mengacu. Zakaria. Zakaria 5. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan, ya wanita, duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ya, itulah kefasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya lah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melihat, melainkan mataku, aku melihat tampil 2 orang perempuan, wanita yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung, mereka mengangkut gantang itu di antara langit dan bumi. Bertanyalah aku kepada mereka yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Ke tanah Sinear. Mendirikan sebuah rumah bagi perempuan. Dan apabila itu selesai, maka mereka menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Jadi mengacu pada sesuatu yang buruk. Ya. Jadi interpretasinya
di masa periode misteri kerajaan sorga akan ada pengajaran misalkan yang dimasukkan dalam tepung, yang dimasukkan yang yang melanda kebanyakan apa ya, kebanyakan elemen yang ada dalam kekristenan. Di masa periode misteri kerajaan surga untuk kekristenan akan ada pengajaran yang menyesatkan yang dimasukkan oleh iblis, yang melanda kebanyakan gereja, kita bilang, tapi bukan hanya gereja, ada mungkin yayasan Kristen, apalagi ya radio, mungkin TV, yang kebanyakan unsur atau elemen yang ada dalam kekristenan. Jadi akan ada pengajaran yang menyesatkan, ada ragi dimasukkan, pengajaran yang menyesatkan. Dan kita lihat ini, ya, tidak heran karena Paulus berkata, nanti setelah dia pergi akan ada muncul serigala-serigala palsu yang berupaya untuk mengaburkan pengajaran yang benar. Kita baca dalam Kisah Rasul. Kisah para Rasul pasal yang ke-20. Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi akan ada penyesatan, ya, menarik murid-murid dari jalan yang benar. Kalau di dalam kita lihat lagi, 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya kan, ada ajaran setan-setan. Oke. Nah, apa aplikasinya? Kita bisa masukkan berbagai macam bentuk pengajaran yang melanda gereja pada hari ini, yang bisa menyesatkan, ya, yang bisa membawa mereka memiliki konsep yang salah tentang keselamatan. Apa contohnya? Ya, saya bisa sebutkan beberapa contoh. Ya. Mungkin akan ada beberapa yang marah. Ya. Saya mohon maaf terlebih dahulu sebelumnya. Tapi ini bisa kita bisa bahas, ya, kita bisa argumentasikan dengan firman Tuhan. Contohnya, misalkan aplikasi dari Protestantisme, yaitu baptisan bayi. Baptisan bayi. Nah, ini bikin kekristenan banyak hancur, ya, karena memasukkan orang-orang yang tidak diselamatkan dalam gereja, ya, dengan berpikir mereka sudah diselamatkan. Kemudian sekali lagi, ya, ada karismatikisme. Dengan apa? Ya, hampir sekarang tidak ada gereja yang tidak terpengaruh dengan gereja karismatik. Ya. Mulai dari penyembahannya, ya, praise and worship-nya, mulai dari
filosofi bergerejanya, mulai dari gedung gerejanya, mulai dari bandnya, kemudian mulai dari ya misalkan cara khotbah dari para gembalanya yang casual, gitu ya. Kemudian dengan fenomena berbahasa lidahnya. Jadi hampir tidak ada kekristenan yang tidak terlanda ya dengan karismatikisme. Ya, Katolik pun bahkan ada Katolik yang karismatik. Kemudian dengan fenomena KKR penyembuhan ilahinya. Jadi, nah ini bisa diargumentasikan. Kenapa saya sebut dan masukkan itu ke dalam salah satu bagian dari ragi. Kita di GITS bahkan ada satu semester khusus untuk membahas tentang karismatik. Ini Gembala Stephen yang ajar. Anda juga boleh ambil itu. Oke, hampir ya tidak ada gereja sekarang yang tidak pakai band. Ya. Kemudian hampir tidak ada gereja sekarang yang tidak ada praise and worship-nya. Ya. Ada singernya. Kemudian ada masuk ke dalam penyembahannya. Oke, nah ini beberapa contoh aplikasi. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan paham gereja universal. Gereja universal. Atau dengan okumenenya. Ya, okumenenya. Jadi yang mengajarkan bahwa seluruh kekristenan adalah satu tubuh. Satu tubuh. Universal. Nah, kita sudah bahasnya sebelumnya bahwa sifat universal itu bukan milik gereja. Tidak ada yang namanya gereja universal. Gereja pasti lokal. Eklesia, kumpulan orang di suatu lokasi tertentu, itu pasti lokal. Universal adalah sifatnya apa? Ada ingat? Kerajaan Allah. Universal tidak pernah menjadi sifat daripada gereja. Universal dan tidak terlihat, universal, invisible, Catholic or universal, not church, but invisible Catholic kingdom of God. Itu kita masih oke. Kita setuju. Invisible, universal, or Catholic kingdom of God. Oke. Saya bilang amin gitu. Tapi kalau dikatakan invisible, universal church, itu saya tidak amin. Tidak ada yang namanya gereja yang invisible, yang universal. Gereja selalu visible. Kumpulan orangnya di mana, kumpul jam berapa, siapa yang khotbah, berapa orang kumpul di situ, selalu visible. Dan lokal. Ya. Nah, tapi paham ini, ya paham gereja universal, ya okumene, ya sekarang hampir melanda hampir semua gereja. Ya. Jangan kamu bilang gereja itu salah, ya. Jangan menghakimi. Kita sudah bahas soal perihal penghakiman, ya, bahwa kita mengajarkan soal menghakimi, tapi ada batasannya. Makanya soal preferensi, soal motivasi. Ya. Kenapa tidak boleh menghakimi atau menilai pengajaran yang lain? Karena kita sesama anggota tubuh. Itu sudah keliru. Jadi paham gereja universal, okumene itu termasuk ya bagian di dalamnya. Ragi yang dimasukkan oleh wanita dalam periode ini. Ini perumpamaan ke 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Perumpamaan yang kelima. Yaitu perumpamaan tentang harta yang tersembunyi. Harta yang tersembunyi. Seperti biasa, lagi-lagi secara interpretasi, secara aplikasi. Interpretasi dan aplikasi.
harta yang tersembunyi. Ini yang kelima ya. Nah, ya. Apakah yang dimaksud dengan harta yang tersembunyi? Kita baca dulu ya. 13 ayat 44. 13 ayat 44. Oke, 13 ayat 44. Hal kerjaan surga itu sumpah yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Di hal kerjaan surga, kekristenan. Seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ingat secara konsisten, ya ladang, saya sudah bilang ladang adalah dunia. Ya. Jadi dalam kekristenan, seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam di ladang. Jadi secara interpretasi, di masa misteri KS ada ya, yang ada itu yang berharga di dalam gerakan kekristenan kan ada sesuatu yang berharga dalam gerakan kekristenan ya, sumpama harta yang terpendam di ladang. Kemudian orang menghargainya dengan Jadi di masa misteri kerajaan surga kekristenan ada sesuatu yang berharga di dalam kekristenan ya, dalam dunia yang kemudian orang menghargai dengan mahal ya. Dipendam lagi, kemudian oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya, membeli ladang itu. Membeli dunia ya, menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, kalau kita ada tafsiran juga lainnya yang menafsirkan bahwa ya, orang di sini ya, ingat secara konsisten orang itu mengacu pada penabur ya, dan penabur itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi di masa misteri kerajaan surga akan ada sesuatu yang berharga di dalam ladang ya, dalam dunia, di mana Tuhan Yesus menganggapnya mahal sehingga dia
membeli ya, ladang itu untuk mendapatkan harta itu ya. Tuhan Yesus mendapatkannya, menghargainya mahal, membeli ladang itu. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Jadi ini menggambarkan ya Tuhan Yesus menganggap ya orang-orang tebusannya, umatnya ya, berharga ya, sehingga dia membelinya dengan darahnya sendiri ya. Membeli ladang itu ya. Membeli dunia ya, dengan darahnya sendiri ya. Nah, aplikasinya kita bisa masukkan aplikasi macam-macam ya. Misalkan apa yang berharga dalam kekristenan? Oh ya, tentang pengajaran yang benar, gereja yang benar, iman yang benar, sehingga membuat kita pantas untuk menjual seluruh milik kita, kemudian membeli ladang itu, ya, pindah ke tempat gereja yang benar, yang dekat dengan gereja yang benar, supaya anak istri saya bisa diselamatkan. Kalau saya pergi jauh-jauh misalkan ke Arab Saudi atau ke Turki, ya belum tentu mereka bisa dengar Injil yang benar dan diselamatkan. Jadi mungkin anak saya akan menikah dengan ya Siti Nurbailah, ya. Kemudian nanti saya punya cucu namanya mulai jadi ya bin apa. Jadi itu akan mempengaruhi ya. Jadi ketika Anda memutuskan mau pindah ke lokasi mana, jadi kalau di pemasaran rumah kan biasanya, oh di sini ada di komplek kami ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada pasarnya, transportasinya lengkap. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, nomor satu yang harus dilihat adalah kalau saya pindah rumah, pindah pekerjaan, apakah di situ ada gereja yang benar, yang bisa menyelamatkan keluarga saya yang belum diselamatkan, dan juga bisa membuat iman saya bertumbuh. Oke, harta yang terpendam. Baik, pertanyaan ini saya hapus. Sekarang kita masuk ke yang keenam, mutiara yang berharga. Interpretasi dan aplikasi. Interpretasinya, yang mutiara yang berharga ini, kita baca dulu ya. 45 sampai 46. 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya lalu membeli mutiara itu. Ingat penafsirannya, pedagang atau orang ini adalah Tuhan Yesus. Orang ini Tuhan Yesus. Jadi dalam kekristenan, Yesus menemukan sesuatu yang berharga, yaitu mutiara. Lalu membelinya menjadi miliknya. Jadi membelinya di sini ya, jadi katakan menyelamatkannya, menebusnya. Siapa itu? Ini mengacu pada kita ya, orang berdosa.
Jadi dalam kekristenan ada orang-orang Yahudi yang percaya, para rasul semuanya orang Yahudi, tetapi ada juga bangsa-bangsa dari non-Yahudi yang juga percaya. Di mana bangsa-bangsa non-Yahudi ini, yaitu kita, juga telah dibeli ya, oleh Tuhan, oleh pedagang. Gitu. Telah dibeli. Menjual seluruh miliknya, ya, Tuhan kita meninggalkan surga, lalu membeli ya, membeli mutiara itu, ya, membeli kita dengan darah yang mahal. Ini kita juga bersama-sama aplikasi, ya, ini bisa mengacu kepada kita bangsa-bangsa non-Yahudi, ya, yang Tuhan Yesus tebus ya, dengan darahnya yang dia anggap berharga, ya, dia kasih. Oke, itu yang keenam. Kemudian kita lanjut sekarang yang ketujuh. Perumpamaan tentang pukat, ya, jaring. Aplikasinya, interpretasinya. Oke, kita baca dulu 47 sampai 50. Demikian pula hal kalian surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu dudukkan mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, mereka akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak tinggi. Baik, interpretasinya, akan ada pemisahan, akan ada pemisahan yang terjadi di akhir masa tribulasi. Ya, akan ada pemisahan terjadi di akhir masa tribulasi. Kalau kita lihat dalam Matius 25, ini adalah penggenapannya. Matius 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, atau ikan, ya, ikan yang baik dan ikan yang buruk. Yang baik masuk ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Kerajaan apa nih? Kerajaan surga, ya, yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Terusnya lagi, kemudian yang di sebelah kirinya, dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi akan ada pemisahan di akhir zaman, di akhir masa tribulasi nanti. Oke, ya, aplikasinya ya kita bisa mengacu kepada ya, pengadilan bangsa-bangsa nanti, ya, di akhir masa tribulasi. Pengadilan bangsa-bangsa di mana mereka yang selamat di masa tribulasi akan
dihakimi oleh Tuhan, ya, dipisahkan. Nah, sementara orang-orang percaya PB, kita kalau sudah sungguh-sungguh diselamatkan, kita tidak akan ikut di situ, ya, kita sudah diangkat terlebih dahulu. Oleh karena itulah, kita tidak menyebut masa misteri kerajaan surga itu sebagai masa gereja lokal, karena ini sampai ke akhir tribulasi. Tidak ada gereja yang benar sampai masuk ke masa tribulasi. Mungkin ada organisasi-organisasi yang menyebut dirinya Kristen, tetapi ya mereka ya belum, ya bukanlah suatu gereja, ya, yang benar. Ya. Mereka justru tidak diselamatkan, mereka tertinggal, ya, masuk ke dalam masa tribulasi. Yang kita sebutnya dengan istilah kekristenan, bukan gereja. Baik, ini untuk Matius pasal 13. Ada pertanyaan? Kemudian kita juga melihat Matius 13 di situ ada ya, Yesus ditolak di Nazaret, dan kita juga mendapatkan nama-nama dari saudara tiri Tuhan Yesus, ya. Ini adik-adik tirinya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi ini saudara tiri Tuhan Yesus. Yakobus ini yang menulis surat Yakobus, ya, nanti. Jadi pada awalnya dia tidak percaya. Kita sudah bahas ini di pengantar perjanjian baru kemarin. Kemudian Yudas ini juga yang menulis surat Yudas. Jadi yang menulis surat Yudas bukan Yudas Iskariot, bukan juga Rasul Yudas atau Tadeus, tapi Yudas saudara tiri Tuhan Yesus. Kemudian dan minimal ada 2 adik perempuan, ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan, adik tiri, ya, semuanya ada bersama kita. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi dari dirinya semuanya tidak percaya. Abang kita bilang bahwa dia Tuhan. Masa abang koko kita Tuhan? Awalnya nggak percaya. Sampai pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Yakobus dan Yudas, kepada adik-adik. Nah, ini juga membantah atau menggugurkan akan doktrin yang namanya doktrin, bahkan baru jadi dogma, the perpetual virginity of Mary. Nah, ayat ini menggugurkan akan dogma Katolik, ya, the perpetual virginity of Mary. Maria yang selalu perawan, ya, perawan Maria. Ya, Maria setelah melahirkan Yesus tidak lagi perawan, sudah melahirkan kok, ya, sudah komputernya sudah robek, ya, bukan lagi perawan. Dan kemudian melahirkan anak-anak lainnya, Yakobus, Yudas, Simon, begitu, Yusuf. Ya. Dan kemudian terus ada 2 anak perempuan lagi yang meninggal. Jadi bukan lagi perawan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Matius pasal yang ke-13. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebaiknya cukup sampai di sini. Nanti masuk ke, kita masih ada 5 kali pertemuan lagi kalau tidak salah. Ya, kita akan mulai kebut nanti, ya. 14 kan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, ya kita selesai sampai sini, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan beri pada kami. Kami sudah membahas tentang perumpamaan dalam Matius pasal 13, ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan mengungkapkan misteri tentang kerajaan surga. Dan biarlah kami didapati sebagai orang-orang yang cinta akan firman-Mu, kami ingin menyelidikinya,
Mungkin ada terang-terang yang kami dapatkan pada malam hari ini. Kami ingin mempelajarinya. Mohon Tuhan juga menyingkapkan kepada kami, memberikan penerangan yang lebih ketika kami mencari akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, biar kami dapat mengerti dan dinyatakan pada kami akan semua kebenaran. Kami ucap syukur dan kami menyerahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua dan juga selamat istirahat. Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Maranatha. Selamat malam Pak Ori, selamat malam Bu Christine, selamat malam Pak Fremi, selamat malam semuanya.